الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم وشرف على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين حفظكم الله. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat di kehidupan ini, baik nikmat yang berkecil, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yaitu nikmat kesehatan, sampai nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu mengadakan sholat Jumat di hari dan bulan yang penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam yang kami junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah harapan, dengan sebuah asa, dengan sebuah keinginan kelak di hari akhir nanti, Pak, harta yang kita mengumpulkan, istri yang kita cintai, anak yang kita didik dan sekolah tertinggi tidak mampu mengeluarkan kita, membatasi kita, menarik kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada satu komponen, yaitu syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW, dapat mengeluarkan kita dari segala macam keburukan hari akhirat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari ini, hari yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, kita termasuk orang-orang yang dinyatakan sebagai umat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, Al-Khatib ingin mewasiatkan, terutama kepada diri Al-Khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian, yuk Pak, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang paling sederhana, yang paling simpel adalah mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, dan juga meninggalkan segala apa yang telah Allah larang dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ma'asyiral muslimin wa zuhratul mu'minin hafizakumullah. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan untuk dapat merasakan kembali nikmatnya bulan Ramadan, bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan taubat, bulan qiyam. Ulama berpendapat bahwa bulan ini adalah bulan di mana kita melatih kesadaran diri kita. Mari kita awali khutbah yang pendek ini dengan sebuah perenungan kembali hal-hal yang mungkin sudah sering kita dengarkan atau bahkan kita alami, dan mungkin dari hal-hal tersebut kita akan mendapat pemahaman yang lebih baik. Pada hari ini kita akan mencoba untuk dapat melihat kembali korelasi
tentang sikap sabar dan juga kesuksesan hidup manusia. Jika kita lihat orang-orang yang sukses di dunia ini senantiasa menceritakan atau memiliki cerita-cerita unik dalam kesuksesan mereka, yaitu tentang dinamika dan pasang surut perjuangan mereka, jatuh bangun mereka, dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Dalam hal ini bisa kita garisbawahi bahwa tanpa jiwa yang kuat dan sabar, maka tidaklah mungkin seseorang akan mencapai kejayaan dalam kehidupan mereka. Ma'asyiral muslimin wa zulmul mu'minin hafizahumullah. Dari argumentasi di atas, kita dapat memahami bahwa kesabaran bisa menjadi sebuah barang mewah bagi sebuah kesuksesan di kehidupan manusia. Dan juga kita bisa pahami, hampir tidak ada kesuksesan tanpa didahului akan perjuangan dan juga kesabaran, perlu disiplin dan juga tidak mudah putus asa. Coba kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 249. Pada ayat tersebut Allah menceritakan ketika Talut membawa bala tentaranya dan dia berkata, Allah akan menguji kepada kamu dengan sebuah sungai, maka barang siapa yang meminum airnya, dia bukanlah pengikutku, dan barang siapa yang tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku, kecuali mencium-cium dengan tangannya. Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagai kecil di antara mereka. Ketika dia betul dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan mampu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, betapa banyak kelompok kecil yang mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Dari terjemahan ayat tersebut yang telah Al-Khatib bacakan merupakan sebuah cuplikan kisah dari Nabi Daud alaihissalam ketika memimpin pasukannya melawan tentara Jalut yang jumlahnya jauh lebih besar daripada tentara Nabi Daud. Akan tetapi pada akhir kisahnya, Nabi Daud alaihissalam berhasil memenangkan peperangan ini karena kesabaran, keuletan, dan kedisiplinan. Ma'asyiral muslimin wa zulmatul mu'minin hafizahumullah. Di sisi lain, jika kita lihat pada Asmaul Husna, bahwa salah satu nama Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah adalah As-Sabur, yang Maha Penyayang, adalah salah satu nama dari asma-asmanya Allah yang memberikan penjelasan bahwa Allah Maha memiliki sifat penyabar. Dalam hal ini Imam Ghazali berpendapat bahwa nama ini yaitu As-Sabur, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dan ingin memberikan pengertian bahwa Allah tidak tergesa-gesa dalam menghukum para pelaku dosa. Kesabarannya atau kesabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang pelaku dosa dengan tujuan memberikan waktu yang lebih panjang agar manusia pelaku dosa tersebut mudah untuk insaf dan juga memikirkan kembali tentang perbuatan mereka, dan akhirnya mereka kembali menemukan jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kata lain, sabar merupakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar juga mencerminkan sifat keilahian yang sangat mulia. Bahkan dalam tingkatan keimanan, sabar mendapati posisi yang paling tinggi, tentu dengan pahala yang tidak terhingga. Seperti dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat ke-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Artinya, hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya dengan pahala yang tanpa ada batasnya. Ma'asyiral muslimin wa zulmatul mu'minin rahimahumullah.
Ini yang sedikit keliru pemahaman kita. Kita selalu mengidentifikasikan atau mengidentikan sabar dengan kata-kata musibah. Artinya sabar seolah-olah hanya ada ketika manusia dihadapkan dengan musibah. Padahal jika kita rujuk pada ayat-ayat sebelumnya, tidak seperti itu pembahasannya. Karena sesungguhnya sabar jauh lebih berat ketika ditetapkan dalam kondisi kehidupan orang yang sedang normal atau manusia. Dengan pemahaman sebagai berikut. Memang berat seorang yang hidup di bawah garis kemiskinan dalam melanjutkan kehidupan mereka untuk bersabar dengan kondisi yang dialami dan tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jauh lebih berat ketika orang yang memiliki kedudukan, orang yang memiliki pangkat, orang yang memiliki harta harus bersabar tetap di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di sekeliling mereka bergelimang harta, kekuasaan, dan tidak putus-putusnya untuk mengajak orang tersebut melakukan kerusakan dan dosa. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin hafizahumullah. Bersabar memang pahit pada awalnya, akan tetapi manis pada akhirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sabar dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak disenangi ataupun sesuatu yang disenangi. Begitulah mulianya sebuah kesabaran, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimbau kepada kita orang-orang yang beriman agar menjadikan sabar atau sifat sabar sebagai pegangan kehidupan kita. Ini yang ditulis dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin hafizahumullah. Bila kita cermati dengan sesama, maka ayat di atas dan bisa kita lihat bahwa penyebutan kata sabar itu mendahului kata sholat. Allah menyebutkan kata sabar mendahului kata sholat, sehingga memberikan gambaran bahwa kata sabar, sifat sabar tidak kalah pentingnya dengan sholat. Ini dikarenakan segala sesuatu memang memerlukan kesabaran di dunia ini, sehingga masalah yang tidak penting pun, yaitu sholat, juga tidak tertinggal. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mensejajarkan antara kesabaran dengan sholat. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin hafizahumullah. Sebagai penutup di khutbah saya pada hari ini dan di bulan ini yang penuh dengan berkah, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dan meneguhkan keimanan ketakwaan kita kepadanya, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kita termasuk hamba-hambanya yang bersabar. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalu minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irgha'an liman jahada bihi wa kafara, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن
الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا باقي الحاجة والكافر المهمات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه ولا يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم